Lahir sebagai orang miskin bukan sebuah kesalahan, tapi mati dalam keadaan miskin mungkin sebuah kesalahan. Sebuah ungkapan familiar untuk memotivasi tiap kita dalam berproses di kehidupan. Hal itulah yang dipegang teguh oleh Pak Eko, seorang perantau dari Jawa yang saat ini berdomisili di Marau. Cungkring, Jesse, Yuli, Ayu, Yanti, Debleng adalah sedikit nama yang ia sematkan pada piaraannya yang ia rawat layaknya anak. Ini si cungkring. Cungkring. Nah, karena dia waktunya nyusu terputus. Nah, Ya. nah ini si tompel. Ini baru pendatang baru 3 bulan. Ini juga support dari CU saya pinjam kemarin. Tompel. Tompel ya. Nah, yang ini si Debleng. Oh, ini putri dari Singkup, anaknya udah keluar itu. Debleng. Debleng. Itu dia tuh, anaknya hitam itu. Nah, itu, Oh itu, ya. itu. Nah, ini Bu Yanti metal ini lagi nyusuin anak tuh, anaknya lagi nyusu tuh. Tuh. Nah. Oh. Nah, ini juga sama, Yuli juga anaknya lagi nyusu ini. Yuli nih Pak. Sapi mana Pak? Putri Kendawangan ini. Lengkap di sini memang. Nah, ini Bu Mary ini. Mary. Bu Mary ini dari Riam Danau ini. Nah, tuh anaknya lagi bermanja dengan Bu Ayu itu, anak Bu Mary itu. Ini disebut si asbak ini karena datang tengkorak. Datangnya tengkorak, pantatnya itu dalam seperti asbak ini. Nah, ini Baria. Baria ini Madura Kampung Padang ini yang punya ini. Kampung Padang. Saya ambil dari Kampung Padang ini, punya Madura ini. Nah, kalau ini hasilnya Pak Dokter ini, Pak Matias ini. Oh. Bali disuntik sama Brahman, keluarlah ini. Namanya Jesse. Jesse. Ini juga sama ini Ayu ini Madura bawaan ini dari Sunyawan ini. Nah, ini yang lain ini. Ini memang spesifik ini. Kok spesifik Pak? Wah, ini dapatnya Larang nih Pak. ya di samping larang dari bakul bakso yang sudah diancam potong. Oh. Nah, ini. Ada cerita Pak ya? Nah, ini udah mau dipotong. Nah, terus ketemu saya, oh saya selamatkan. Udah tukar aja, tukar 2 ekor. Dengan nominal angka zaman itu masih tengkorak 17,5. Kok saiki berapa Pak? Kok ditawar? Ya kemungkinan sih kalau bangsa 30 mungkin orang ya sudah berani gitu. Karena kondisi buntingnya udah 7 bulan. Gitu. Jenis sapi? Jenisnya ini Brahman Cross ini, Cross PO ini. Oh, Brahman Cross. Terakhir nih Pak, Ya. yang ini. Ya, ini metal ini. Oh, jalannya pencat. Nah, dulunya pencat kecilnya. Oh, dari kecil nih Pak. Datang pincang gitu loh. Ini jantan? Jantan. Oh, pejantan. Tapi udah pencatnya udah sembuh nih. Malah pejantan tangguh nih. Jadi kalau breeding, Ya. kalau kawin, ini termasuk bisa. Ya, diandalkan untuk jantannya ini. Karena kan kadang-kadang kalau kita suntik pun nggak selalu 100% jadi. Bapak tuh memperlakukan mereka kayak anak Pak. Ya iya toh. Ya itu gimana Pak? Ya, yang jelas kan yang namanya hewan ya itu tergantung perlakuan kita. Semakin sering kita dekat, semakin sering disentuh, dia semakin jinak. Dan semakin jinak kan lebih mempermudah dalam perawatan, ngurusinya. Kan itu yang jelas.
Eko itulah salah satu anggota CU Pancur Solidaritas yang menekuni kewirausahaan di bidang ternak sapi dengan sistem kandang dan gembala, memanfaatkan lahan kebun di perusahaan. Sejak kapan Pak dari Kalimantan? Desember 94, sebelum menggeluti satu bengkel, nyopir angkutan lah ya, mengingat usaha angkutan ini semakin tidak menjanjikan. Nah, jadi saya bercerita sama anak-anak untuk mengulang masa kecilku supaya anak sambil belajar. Nah, disitulah dimulai dari 3 ekor, terus tambah lagi 6, jadi 3 ekor lagi jadi 6 terus berkembang sampai ini. Sekarang berapa Pak? Sekarang total ekor tersisa 28. Kalau boleh tahu Bapak fokus dari melihara dari kecil, penggemukan atau gimana Pak? Tergantung, bisa beli anakan, bisa beli induk-induk tengkorak yang kurus, bisa juga anak yang lahir kita besarkan. Tapi yang pasti ya tetap kita punya sistem O2 3. Jadi kalau 2-3 ekor besar, kita harus beli 3 ekor biar kecil. Makanya perkembangannya cepat pesat itu, kalau jual 2 ekor yang gede, kita beli 3 minimal yang kecil. Oh, Jadi kita ditambah punya sendiri beranak, berarti perkembangannya lebih cepat. kesinambungan gitu Pak? Nah, Usahanya sinambung. nah, jadi yang jelas itu kita punya prinsip juga, yang namanya ternak ini jangan ternak melulu, di samping itu harus jual beli. Makanya kalau jual 2 ekor harus beli 3 biar kecil. Penariknya, ia juga memanfaatkan layanan yang disediakan CUPS sebagai strategi meningkatkan pendapatannya. Modal awal saya hanya modal 26 juta beli 3 ekor. Terus saya ajukan pinjaman CU ini keluar 70 juta. Nah, itulah saya perbesar. Nah, terus kemarin saya juga ngajukan lagi 70 untuk penambahan. Nah, gitu. Yang awalnya saya ini kan yang saya ajukan pinjam dulu anak dulu, saya suruh pinjam. Nah, kan gitu. Karena saya menginginkan perubahan generasi. Jadi bujang sekarang itu jangan hanya yang penting mondar-mandir ataupun apa itu. Di samping kegiatannya ya di kebun atau nyupir atau apa ya, saya yang handle ini ternak. Mereka permodalan saja dengan pinjam. Nah, jadi dengan pinjam CU ya. Nah, terus setornya pakai hasil kerja atau mobil. Nah, itu yang tadinya kita ambil 3 tahun, ternyata 1,5 tahun jalan 2 tahun sudah bisa dikembalikan semua. Tersisalah sapi 7 ekor kan gitu. Biar kecil, sisanya 7 ekor. Nah, itu kita kembangkan sampai ini. Penyakit antrak PMK yang sempat mewabah dapat ia tanggulangi dengan pencegahan dengan dampingan dokter hewan yang bertugas. Pak, waktu penyakit kuku kayak antrak apa itu gimana Pak? Wah, dokter kita kan dokter hebat. Kalau ada yang begitu-begitu langsung datang vaksin kan gitu. Jadi, kita belum tahu pun dia udah duluan datang bawa obat. Nah, dokter itu memang mitra kerja petani ya, jelas ya. Dan orangnya pun siap kapanpun kan gitu. Dokter siapa Pak? Dokter Matias. Apa Ya sangat-sangat menguntungkan, sangat buat nyaman lah kan gitu. Nah, dia juga yang namanya orang dinas peternakan ini sepertinya juga kan ingin ya dalam dinasnya ini kelihatan pertumbuhan peternak yang banyak dengan hasil yang baik kan itu pastinya. Ya. Makanya Pak Matias ini setiap saat kita halo jam 11 malam juga datang kan itu. Bukan karena pilih-pilih orang atau enggak, memang kalau saya lihat memang komitmen dia itu bagus. Kalau saya hitung lah ya angka-angka di daerah ini, sepertinya jumlah peternak dengan jumlah pengkonsumsi itu lebih banyak mulut yang makan dagingnya sapi ketimbang orang yang melihara sapi. Karena saya perhatikan itu yang mereka olah bakso dan sebagainya itu masih disuplai dari luar daerah ini. Gitu loh. Jadi sapi-sapi yang mereka potong penggilingan itu tetap dari mana saja itu. Gitu. Giat-giat praktek manajemen keuangan dalam bentuk sapi betul-betul ia terapkan dalam keluarganya. Ya saya sangat
sangat berharap ya, yang jelas itu anak yang sudah ada ini, yang 2 orang lah yang pasti ya, masing-masing punyalah milik mereka sekian ekornya, masing-masing punya. Jadi dari jumlah yang ada ini, itu bukan mutlak saya punya semua, gitu loh. Punya anak ada juga, istri juga saya suruh, oh kamu harus punya, anggap saja ini sebagai jaminan kesehatan. Gitu loh. Istri juga punya, gitu loh. Jadi sapi yang di kandang ini ya kita ini satu keluarga. Nah cuman dalam keuangan ini harus ada masing-masing. Yang namanya diri kita itu yang tahu hanya kita, bukan yang lain, gitu loh. Oh aku sakit apa, itu kita yang tahu. Nah sementara ya, kita ini kan tidak punya jaminan kalau sakit, oh punya asuransi atau apa, kan ya belum tentu sih. Jadi setidaknya pada saat nanti kita sih nggak menginginkan, tapi yang namanya sakit itu kan bisa saja membutuhkan biaya sekian banyak. Dari mana itu diambil? Kan gitu. Nah, pada dasarnya saya ini kan orang kesini ini orang datang ya, ke pulau ini orang datang. Perantau. Nah, jadi saya punya prinsip kalau saya sampai tua, sampai akhir hayat pun meninggal disebut perantau ataupun pendatang, sah-sah saja. Bagi saya no problem. Nah, cuman untuk generasi, kalau bisa ya bagaikan akar itu harus semakin dalam dia menancap. Kalau persepsi saya berpikir begini, orang ini harus, kita tidak ada yang tahu ya, bagaimana nanti tuaku nanti tidak ada yang tahu. Cuman kita harus bisa kira-kira menyongsong hari tua ini apa profesi yang pas untuk kita, apa yang cocok untuk kita. Nah menurut saya ternak ini ya, ini suatu yang menjanjikan untuk saya, karena saya tinggal di dalam wilayah kebun ya, Minamas Lembiru Estate ini, dan di sini tidak dilarang, oh jangan pelihara sapimu di kebunku, tidak ada. Ini peluang besar untuk saya, gitu loh, karena saya nggak harus menyediakan lahan, gitu loh. Saya nggak bingung menyiapkan lahan. Yang paling sama-sama pengertian. Oh ini kira-kira bakal merusak sawit kecil, jangan arahkan ke sawit kecil, kan gitu. Jadi selama ini juga yang ngobrol sama para manajer, para asisten, dan mereka juga nggak pernah keberatan, kan gitu. Iya. Yang disebut hama untuk petani ini kan, untuk perkebunan ini kalau merusak kan gitu. Iya. Kemudian Pak, tantangan melihara sapi itu sebenarnya apa sih Pak? Ya kalau menurut saya sih tantangannya nggak ada ya. Karena apa? Di sini dari segi pakan nggak mengeluarkan biaya ya. Dari segi kandang biayanya juga relatif kecil, cukup terpal saja dengan kayu seadanya dan sebagainya. Cuman ya kerja berat itu di saat sore jam 4 hujan, banyak petir. Nah disitulah saat kita giringkan sapi mau pulang ke kandang itu loh. Kan kalau di Angon itu kira-kira jam 4, setengah 5 itu udah kita arahkan untuk pulang, mendekati rumah. Sebenarnya sih nggak dibawa pulang, di kebun sawit itu pun nggak akan hilang dan tidak ada masalah. Nah cuman kita kan menginginkan kotorannya ini bisa kita gunakan. Iya. Jadi kita arahkan ke kandang itu supaya beraknya bisa dikumpul, dikarungin, ada nominal angkanya. Ada juga orang-orang yang butuh untuk kebunnya, kan gitu. Nah, urinnya bisa kita tampung, kan gitu. Pak, harapan Bapak untuk CU sendiri apa Pak? CUPS Pak? Ya saya sebenarnya gini ya, menganjurkan lah ya untuk orang-orang yang punya niatan beternak, silahkan saja, jangan takut-takut ya. Dan untuk CU juga begitu. Kalau memang orang ada yang niatan, kalau memang ada orang yang menginginkan peternakan sapi misalnya, support lah dengan anggaran budget kalau bisa sebesar mungkin, dengan bunga sekecil mungkin, dengan cara yang semudah mungkin. Ini sebenarnya banyak orang-orang yang punya niatan, punya keinginan itu banyak. Para karyawan perusahaan misalnya, pekerja-pekerja itu, mereka banyak. Nah, cuman kan mentoknya di permodalan. Karena yang namanya sapi itu sekecil-kecilnya sapi, kalau bibit yang bagusnya setidaknya dengan angka 10 juta. Ya kalau namanya 1 ekor kan belum ternak. Namanya ternak itu paling enggak ya dimulai dari 3 ekor lah, kan gitu. Nah, sementara mentoknya di permodalan, kan gitu. Kita ini sifatnya kalau yang kita ketahui diadopsi oleh orang itu lebih baik. Karena apa?
pengetahuan saya itu akan diterapkan orang banyak, akan berkembang pesat ya. Dan kita jangan merasa kalau banyak peternak terus banyak rival ya, saingan usaha. Oh tidak, itu bahkan jadi mitra usaha. Iya. Karena yang namanya ternak ini juga kita butuh bibit dari orang ya, kita butuh juga pengalaman orang. Nah, semakin banyak komunitasnya menghasilkan pupuk yang lebih banyak dan sebagainya, itu kan bisa juga dikembangkan. Nah, kalau kita beli yang kurus begini ini ya, itu besar kemungkinannya penggemukannya 3-4 bulan dia kawin kan gitu. Nah, cuman kalau kita beli kecil ya, beli kecil itu bisa-bisa masih nunggu 1 tahun baru dia kawin kan gitu. Nah, jadi kalau perhitungan saya lebih memilih beli yang induk biar kurus. Itu besar kemungkinan 1 tahun 2 bulan udah ada anaknya. Nah kalau kecil itu 1 tahun baru kawin gitu loh. Jadi masa produktifnya tuh Lebih panjang. cepat. Nah, yang kalau yang iya. anak kan. Kalau anak itu lama gitu loh, ngulur waktunya lama. Nah, cuman kalau indukan ini lebih cepat. Jadi bahasa kasarnya biar ini induk kurus, tua, cungkring. Kalau sudah menghasilkan 1-2 anak ya, kalau kira-kira udah nggak layak untuk dikembangkan lagi, ya sudah antar tukang bakso aja kan gitu. Jadi kalau kita antar ke bakso pun tetap angkanya ini di atas harga belinya kita akan kurus. Gitu loh. Angka katakan 10 sampai 11 juta, 12 juta paling tingginya kan. Nah, setelah memproduksi anak dia kan tetap gemuk. Nah, ini tetap di angka 15 ke atas kan gitu. Ini makan solid ini. Nah, solidnya ini sudah lengket dia kan. Ini harus kita cakar kalau sore sambil ditambah dicakar mana yang lengket. Panganannya solid ya, Pak. Solid. Solid ini limbah pabrik. Limbah proses pabrik sawit yang berbentuk kering. Gimana Bapak mendapatkannya? Dari pabrik? Beli? Tidak. Kita hanya minta. Ini kan limbah yang mereka buang. Nah, cuman cara pembuangannya kan mereka pakai angkutan mobil. Nah, Bayar aja. jadi yang jelas itu kita ada juga 1 unit yang angkut buah sawit ini, TBS ini ke pabrik. Nah itu kalau kita habis pulang ya langsung minta. Kosongannya bawa solid. Nah berangkatnya bawa buah, nah pulangnya bawa solid. Oh, Kalau solid ini saya kenal udah dari 30 tahun yang lalu saya sudah kenal solid gitu. Jadi zaman itu, zaman di Sumatera dulu tinggal saya itu di seputaran PT Sokpindo, kebun sawit juga yang punya pabrik. pengalaman juga ya. Jadi di situ masa kecil saya angon itu ya di kebun sawit, makanya tahulah si sapi itu doyan solid terus dikembangkan. Makanya dikandangkan pun sekarang tetap dimakan solid karena sangat membantu. Ya kalau kita cari rumput, kekuatan kita ngaritkan sapi itu paling-paling 10 ekor, nggak lebih. Kemong ya Pak. Nah itu nggak lebih. Karena kalkulasinya kalau 10 ekor itu kali 25 kilo rumput itu sudah jelas 250 kilo. Pak Eko, pria yang bersahaja dan penuh semangat, adalah sedikit gambaran profil anggota CUPS yang memilih jalan wira usaha yang mensejahterakan. Kalau menurut saya ya, kalau kita lahir dari seorang miskin, kita bisa merubah diri kita untuk punya dengan cara-cara pinjamkah atau apakah itu, gitu loh. Tapi kalau kita sampai tua dan apalagi meninggal itu dengan keadaan tidak punya apa-apa, nah itu kesalahan kita tidak memikirkan nanti di saat kita sehat kita terlena, gitu loh. Sementara hidup ini simpel kok. Yang mahal itu gengsinya, gitu loh. Jadi kalau masalah, kalau saya punya prinsip, saya disebut orang mau gembel kayak mau apa kayak, ayo nggak ada masalah itu kan gitu. Nah cuman kalau disebut pemalas, nah ini sepertinya ya kurang cocok kan begitu toh. Nah. Semoga giat dari Pak Eko, peternak sapi dari Marau ini, memberi inspirasi bagi para anggota CUPS yang lain. Salam pemberdayaan, salam prososietas, salam unlimited power. Tiga kali. Yang untuk sapinya 2. Yang
pertama pertimbangan Pak, ini sebuah investasi bagus dan bisa mencukupi kebutuhan untuk masyarakat sekitar, terutama untuk tani. Kemudian yang kedua, untuk memotivasi anak-anak yang lain, orang-orang pribumi yang lain, supaya ke depan bisa meniru gaya Pak Eko. Dengan usia yang 55 tahun ini, semangatnya masih kayak gini, usahanya masih sebesar ini, itu pantas mendapat apresiasi politik. Bisa, boleh, kita pasti dukung. Kita tapi karena kemarin Pak Wawan pun tidak pernah mau saya bawa ke sini sebagai salah satu untuk untuk melakukan pendampingan kepada Pak Eko. Tinggal kita yang belum dapat ilmu untuk mendampingnya, itu yang belum dapat. Tapi untuk pinjaman kami selalu berkomunikasi karena seluruh anggota keluarga sudah anggota CU semua ini. Dan seluruhnya ada pinjaman, semua bapaknya ada, ibunya ada, anaknya ada. Kalau babi, peternakan babi boleh, tapi itu vaksinnya belum ada. Kalau sapi ini mulai dari akrak sampai penyakit yang kemarin itu, penyakit yang terakhir yang buyuh itu udah bisa disembuhkan dan dokter bilang obatnya sudah ketemu. Kalau babi itu kita tidak mampu yang penyakit yang terakhir itu yang tidak bisa disembuhkan sampai sekarang belum habis penyakitnya. Lebih fokus pada sapi, itu lebih fokus. Sapi, kambing kalau bisa yang ternak ramah lingkungan, lalu kemudian semua orang memakai konsumsi untuk ke depan. Baik, saya kira ini salah satu model peternakan tradisional yang baik lah saya kira, karena mampu menunjang pendapatan keluarga ini. Kemudian kalau kita lihat nih jenis sapinya kan macam-macam nih. Ada metal, ada PO, ada Bali, dan sebagainya. Nah, kalau kita tadi hasil diskusi dengan Bapak ini macam-macam varietasnya atau jenisnya sapi. Maka saya kira ini menjadi tempat pembelajaran yang baik untuk kita belajar tentang sapi ini. Bagaimana cara memilih varietasnya, kemudian mengelolanya, sehingga kalau melihat hasil diskusi dengan Bapak tadi itu bahwa ini kan hasil penggemukan dia, jadi ngejar penggemukan gitu, sehingga dia lebih cepat bertumbuh, sapinya kemudian cepat menghasilkan pendapatan. Jadi saya kira setelah kita melihat kondisi sekarang ini kan cara pemeliharaan sudah sangat baik, karena Bapak ini berpengalaman, sangat berpengalaman sekali. Kemudian kalau kita lihat metode dia cara melihara, memang ahli sapi lah gitu, walaupun dia bukan seorang pedagang sapi, tapi kalau kita lihat ahli. Nah, maka ini menjadi contoh lah untuk anggota kita lainnya. Dan memang kita gandeng, kebetulan kan beliau juga sudah anggota kita. Maka saya kira kalau saya lihat kondisi ini, kita tinggal menata saja sama beliau ini terkait penataan kandang, kemudian rumah tangga beliau biar agak terpisah, jadi kesannya biar lebih bersih antara rumah pribadi dengan kandang. Jadi tinggal itu saja saya kira, karena nanti saya yakin setelah kita sebarkan informasi ini akan banyak orang yang berkunjung ke sini, sehingga ini akan mendorong motivasi anggota-anggota yang memang kepingin berusaha tambahan ya di peternakan. Saya kira memang harus berkolaborasi dengan CU, dengan ahlinya seperti ini, sehingga kita nih sebelum melakukan usaha itu belajar dulu ke sini, katakan kayak magang lah ke sini untuk belajar ke Bapak ini bagaimana cara melihara sapi baik dan benar, kemudian dengan sehat, dan tetap bekerjasama dengan petugas atau dokter hewan biar barang ini terlaksana. Jadi memang kolaborasi saya kira harus berbagai pihak, biar anggota kita ini bisa juga meniru atau mencontoh ini, sehingga dia bisa melakukan hal yang mirip inilah gitu, dengan menghasilkan pendapatan keluarga lebih baik lagi.